Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4 dengan anggota. Yang pertama ada Rafiq Darmawan, yang kedua ada Susanti Kumalasari, yang ketiga ada Ratih Ayu Hapsari, yang keempat ada Deva Ardana Putra, yang kelima ada Intan Nisa Putri, dan yang keenam ada Aji Tri Laksono, dan yang terakhir ada Lufti Mena Rahmawati. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah non-bank, khususnya pada lembaga pembiayaan. Di dalam lembaga pembiayaan sendiri terdapat risiko-risiko yang mencakup: yang pertama risiko strategis, yang kedua ada risiko operasional, yang ketiga ada risiko aset dan liabilitas, yang keempat ada risiko kepengurusan, yang kelima ada risiko tata kelola kantor, yang keenam ada dukungan dana, yang ketujuh ada risiko pembiayaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi risiko. Strategi manajemen risiko disusun untuk tujuan jangka panjang guna memastikan kelangsungan usaha mencapai kecukupan permodalan yang dihadapi serta secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola risiko pada adira finansial. Risiko strategi bersumber dari strategi yang dimiliki dan dijalani perusahaan tidak sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Kebijakan perusahaan yang ditetapkan tidak sesuai dengan posisi strategi perusahaan risiko. Strategi dapat meningkatkan antara lain karena stabilitas politik yang tidak kondusif, inflasi yang tinggi, dan stabilitas keamanan. Dalam penyusunan dan penetapan strategi, adira finansial memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Memahami kondisi lingkungan bisnis dan ekonomi dan industri pembiayaan. 2. Mengukur kekuatan dan kelemahan faktor internal dan eksternal yang dimiliki perusahaan. Dan ketiga, melalui analisis atas seluruh alternatif strategi yang tersedia. Potensi yang dimiliki adira asuran. Adira Inscom juga memiliki bisnis continuity manager yang baik sehingga akan selalu siap jika terjadi insiden yang mengganggu proses operasional perusahaan. Sementara terkait kondisi kesehatan dan kekuatan finansial adira asuran, perusahaan juga mengelola risiko aset dan liabilitas melalui manajemen yang terdapat portofolio aset, baik investasi maupun non-investasi, dan liabilitas dengan baik untuk memastikan bahwa perusahaan selalu memiliki keuangan yang prima untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggungan. Adira Inscom juga mengelola risiko asuran melalui pengelolaan bidang underwriting, klaim, dan reasuran. Nah, potensi yang terjadi dalam risiko operasional yang pertama yaitu penurunan laba perusahaan karena penundaan pembayaran pembiayaan. Yang kedua yaitu beban operasional yang meningkat karena COVID ini. Perusahaan harus menyediakan hand sanitizer, masker, tempat cuci tangan, dan lainnya sehingga beban operasional meningkat. Yang selanjutnya yaitu penerapan work from home atau WFH ini. Jadi dalam WFH ini menimbulkan kesalahan dan manajemen yang kurang baik, serta bergantung pada karyawan tertentu yang mempunyai pengetahuan tentang iptek. Jadi ketergantungan ini yang menjadikan potensi resiko terjadi dalam manajemen operasional. Nah, untuk penerapan manajemen operasionalnya yaitu yang pertama itu menerapkan whistleblowing system, yaitu perusahaan menerapkan whistleblowing system atau tindakan melaporkan apabila ada tindakan pelanggaran baik di internal maupun eksternal dari sebuah perusahaan kepada Kementerian Keuangan. Yang selanjutnya yaitu fraud detection system, yaitu mendeteksi apabila terjadi tindakan fraud sejak dini. Selanjutnya yaitu surprise visit. Nah, ini kunjungan dadakan dari perusahaan pusat ke perusahaan cabang apabila terjadi kegiatan yang tidak biasa
atau dalam risiko operasional. Yang selanjutnya yaitu penyampaian peta risiko setiap bulannya. Jadi perusahaan harus memberikan peta risiko setiap bulannya ke kepala divisi atau ke kepala wilayah. Yang selanjutnya yaitu otomatisasi kebijakan manajemen risiko. Semua kebijakan masuk ke dalam sistem komputer yang selanjutnya dapat dideteksi secara dini. Dan yang terakhir yaitu operational risk pre-assessment, yaitu proses menganalisis apabila terjadi risiko agar risiko ini dalam risiko operasional dipersiapkan mitigasinya secara dini. Oke, yang selanjutnya yaitu resiko aset dan liabilitas. Resiko aset dan liabilitas sendiri merupakan resiko yang timbul akibat potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas perusahaan yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban perusahaan. Resiko aset dan liabilitas bersumber dari pengelolaan aset dan liabilitas yang dilakukan dengan tidak baik, yang mengakibatkan kesesuaian aset dan liabilitas yang tidak memadai. Dalam praktiknya atau penerapannya di dunia nyata, perusahaan Adira Finance telah menerapkan manajemen risiko aset dan liabilitas. Dalam konteks ini, Adira Finance telah melakukan pencatatan dan pemantauan secara berkala terhadap aset dan liabilitas yang dibahas dalam Komite Aset dan Liabilitas atau ALKO, sehingga direksi dan manajemen senior bisa cepat tanggap terhadap isu-isu resiko aset liabilitas yang akan muncul. Perusahaan sendiri telah memiliki sistem aset dan liability management dalam menunjang pelaporan dan penerapan manajemen risiko aset dan liabilitas. Perusahaan Adira Finance juga sudah memiliki kebijakan dan menetapkan batasan-batasan limit yang sehubungan dengan risiko aset liabilitas. Adira Finance memiliki kebijakan dan prosedur tertulis secara lengkap untuk mengelola dan mengendalikan risiko aset dan liabilitas, termasuk kebijakan untuk Contingency Funding Plan atau CFP dan penetapan limit. Kebijakan tersebut harus dirumuskan sesuai dengan strategi bisnis, kecukupan modal, dan risk appetite perusahaan. Kebijakan dalam pengendalian risiko aset dan liabilitas juga harus mencakup ketentuan mengenai struktur limit, persetujuan limit, serta tindakan jika terjadi pelanggaran limit. Limit diajukan oleh Direktorat Manajemen Risiko dan disetujui oleh pihak atau komite yang berwenang sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dalam hal terdapat pelampauan limit, Direktorat Manajemen Risiko dan Direktorat Keuangan diharuskan untuk memberikan keterangan dan atau tindakan perbaikan atas setiap pelampauan limit sesuai dengan kebijakan yang berlaku. CFP merupakan dokumen yang bertujuan untuk memastikan strategi menyeluruh, sehingga direksi melalui Komite Aset dan Liabilitas menyadari sepenuhnya dan menyetujui tindakan yang akan diambil oleh Adira Finance dalam pemenuhan kewajibannya. Potensi resiko aset dan liabilitas akan selalu ada, apalagi sekarang dalam pandemi seperti ini. Tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa memungkinkan untuk terjadinya kerugian atau penurunan aset dan liabilitas perusahaan. Namun untuk mengatasi hal tersebut, Adira Finance sudah menyiapkan beberapa langkah-langkah di atas atau yang tadi saya sebutkan untuk meminimalisir terjadinya resiko aset dan liabilitas, sehingga kerugian yang terjadi pada perusahaan Adira Finance bisa terminimalisir. Resiko kepengurusan adalah potensi kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan
akibat kegagalan perusahaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Yang dimaksud pengurus dalam resiko kepengurusan meliputi direksi dan dewan komisaris yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Sumber resiko kepengurusan antara lain adalah penunjukan dan pemberhentian direksi dan dewan komisaris yang tidak memadai, komposisi dan proporsi direksi dan dewan komisaris yang tidak mencukupi serta tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, kompetensi dan integritas direksi dan dewan komisaris yang tidak memadai dan tidak menunjang tugas dan wewenang direksi dan dewan komisaris, serta kepemimpinan direksi dan dewan komisaris yang tidak baik. Resiko kepengurusan dapat meningkat antara lain karena tidak tersedianya sistem remunerasi yang memadai bagi direksi dan dewan komisaris. Adira Finance telah memiliki unit kerja Corporate Secretary yang berfungsi sebagai satuan kerja manajemen resiko kepengurusan yang bertanggung jawab terhadap penerapan proses manajemen resiko kepengurusan di Adira Finance. Adira Finance juga memiliki komite nominasi dan remunerasi di level Dewan Komisaris yang bertanggung jawab memastikan komposisi terbaik anggota direksi yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Tugas dan tanggung jawab komite nominasi dan remunerasi sebagai berikut. A. Menominasikan calon anggota direksi perusahaan. B. Menjabarkan petunjuk dan program pendidikan untuk direksi. C. Memastikan agar direksi menyetujui sistem yang berlaku dan penerapan prosedur untuk memfasilitasi sistem penilaian terhadap anggota direksi. D. Menetapkan kriteria anggota direksi, keahlian yang diperlukan, dan jumlah anggota direksi. E. Menyiapkan rekomendasi kepada direksi terkait dengan remunerasi yang memadai, baik dari segi jumlah maupun komposisi. F. Memastikan bahwa tingkat remunerasi disusun dengan memperhatikan resiko, keuangan, permintaan, dan persyaratan dari setiap tanggung jawab pada industri terkait. Dan yang terakhir yaitu menyampaikan setiap rekomendasi dari laporan-laporan pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan remunerasi kepada Dewan Komisaris. Limit untuk resiko kepengurusan tidak dapat dikuantifikasikan secara finansial. Limit di Adira Finance digunakan untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan, termasuk karena tidak terpenuhinya jumlah minimal dari Dewan Komisaris. Adira Finance harus memiliki batasan terhadap toleransi resiko terhadap resiko kepengurusan. Mengenai batasan terhadap toleransi resiko untuk resiko kepengurusan diatur berdasarkan pada peraturan otoritas yang berwenang sehubungan dengan bentuk perusahaan Adira Finance. Sekarang ini Adira Finance sudah memenuhi peraturan yang dipersyaratkan regulator sehubungan dengan komposisi direksi dan dewan komisaris. Potensinya yaitu memastikan bahwa perusahaan memelihara komposisi terbaik direksi dan dewan komisaris yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi sehingga perusahaan terhindar dari kegagalan dalam mencapai tujuannya. Resiko tata kelola kantor. Resiko tata kelola kantor disebabkan oleh kegagalan perusahaan dalam melaksanakan tata kelola kantor yang baik dan benar atau sesuai dengan good governance. Dalam hal ini, perusahaan memiliki pedoman yang tidak tepat atau kurang tepat dengan gaya manajemen perusahaan serta lingkungan pengendaliannya pun yang juga ikut mendukung atau menyebabkan kegagalan kantor ini menjadi lebih tinggi. Selain itu, perilaku dari setiap anggota pelaku atau masyarakat di area lingkungan kantor juga ikut berpartisipasi secara langsung ataupun tidak langsung dalam meningkatkan adanya resiko kantor ini. Sumber dari resiko tata kelola kantor sendiri terjadi akibat pedoman tata kelola kantor yang dimiliki oleh perusahaan tidak memadai, atau dalam hal ini perusahaan tidak dapat menerapkan prinsip manajemen resiko tata kelola kantor yang baik, dan perusahaan tidak dapat menerapkan atau menjalankan manajemen risiko yang dibuatnya secara langsung. Dalam hal ini, risiko tata kelola kantor dapat meningkat karena adanya intervensi dari pihak lain yang mengakibatkan adanya kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola kantor yang baik. Untuk itu, maka
lembaga pembiayaan di sini khususnya akan menerapkan beberapa penerapan yang akan dilakukan untuk meminimalisir adanya resiko tata kelola kantor. Penerapan yang pertama yaitu di mana seluruh karyawan harus menjadi pelaksana dalam manajemen resiko tata kelola kantor. Karena untuk mewujudkan tata kelola kantor yang baik atau good governance harus dimulai dengan segala pihak atau segala elemen yang terlibat di dalam perusahaan tersebut. Untuk yang kedua, adanya struktur organisasi, perangkat atau satuan fungsi atau satuan kerja yang terdapat dalam perusahaan tersebut harus menerapkan manajemen risiko yang disesuaikan dengan karakteristik serta kompleksitas dalam menjalankan pekerjaannya masing-masing. Untuk yang ketiga, lembaga pembiayaan telah membentuk unit kepatuhan. Dalam hal ini, unit kepatuhan dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas yang berupa yang pertama, menetapkan langkah-langkah guna menciptakan budaya kerja yang patuh dan tertib pada perusahaan. Yang kedua, untuk membuat kebijakan dan prosedur terkait dengan manajemen risiko kepatuhan, sehingga mungkin untuk meminimalisir adanya kegagalan dalam tata kelola kantor. Untuk yang ketiga, unit kepatuhan juga diharapkan dapat melaksanakan sosialisasi dan training yang berkaitan dengan sistem regulasi baru, sehingga dalam hal ini apabila ada pedoman tata kelola kantor yang baru, semua elemen yang terdapat dalam perusahaan tidak canggung atau merasa gagal dalam menjalankan manajemen yang baru tersebut. Untuk yang keempat, melakukan review dan uji kepatuhan berdasarkan regulasi yang berlaku. Sebelum melakukan penetapan pedoman yang baru, maka alangkah lebih baiknya unit kepatuhan akan mencoba mereview atau melakukan uji coba terlebih dahulu terhadap pedoman yang baru yang akan digunakan, sehingga munculnya kegagalan atau resiko tata kelola kantor pun juga dapat diminimalisir. Dalam melakukan pengukuran resiko tata kelola kantor, terdapat beberapa indikator atau parameter yang dapat digunakan, di mana dalam hal ini kelengkapan pedoman tata kelola kantor yang memadai. Yang kedua, adanya prinsip-prinsip manajemen resiko tata kelola kantor yang baik dan benar, sehingga dalam hal ini peluang adanya risiko tata kelola kantor pun dapat diminimalisir. Selanjutnya, risiko dukungan dana. Risiko dukungan dana adalah risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana atau modal pada perusahaan, termasuk kurangnya akses tambahan dana atau modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana atau modal yang tidak terduga. Nah, bersumber dari kemampuan pendanaan atau permodalan yang rendah dan tambahan pendanaan permodalan yang lemah. Pesan aktif direksi dan dewan komisaris. Direksi dan dewan komisaris perusahaan juga harus memastikan bahwa 1. Menetapkan kebijakan dan strategi permodalan yang memadai dan sesuai rencana bisnis dan rencana korporasi perusahaan. 2. Perusahaan memiliki kemampuan pendanaan yang cukup sesuai dengan tingkat risiko perusahaan. 3. Penempatan aset dan bentuk investasi dan non-investasi dapat memberi tambahan modal kepada perusahaan. Yang kedua, kebijakan prosedur dan limit. Perusahaan menetapkan strategi yang memungkinkan perusahaan memiliki akses yang cukup atas tambahan pendanaan. Perusahaan memiliki manajemen permodalan yang bertujuan memastikan perusahaan memiliki kecukupan dana untuk risiko yang dihadapi dan melaksanakan standar yang telah ditentukan. Ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, meliputi identifikasi permodalan. Perusahaan melakukan identifikasi dan analisis terhadap rasio-rasio yang ada pada laporan keuangan, seperti risk-based capital. Selanjutnya, pengukuran permodalan. Perusahaan melakukan perbandingan RBC dengan perusahaan sejenis. Pemantauan permodalan. Unit internal audit, komite pemantau risiko, dan bagian pemantauan risiko mempunyai fungsi untuk melakukan pemantauan risiko permodalan yang melewati batas toleransi yang telah ditentukan. Pengendalian risiko permodalan.
Perusahaan melakukan evaluasi 1 kali dalam 1 bulan atas implementasi permodalan. Yang keempat, sistem informasi manajemen risiko. Perusahaan menyampaikan tingkat solvabilitas dan kecukupan modal melalui laporan keuangan yang dapat pada website perusahaan. Yang kelima atau yang terakhir, sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Penerapan manajemen risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk risiko permodalan menggunakan 3 lines of defense. Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan konsumen dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan. Sumber risiko pembiayaan yaitu komposisi portofolio piutang pembiayaan dan tingkat konsentrasi yang tinggi, strategi penyaluran pembiayaan yang tidak memadai, kualitas piutang pembiayaan rendah, kecukupan pencadangan yang dilakukan perusahaan tidak memadai, dan adanya faktor eksternal yang dapat berdampak pada kemampuan konsumen dalam memenuhi kewajibannya. Suatu perusahaan harus mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur risiko pembiayaan secara tepat sehingga dapat mendukung penyaluran pembiayaan yang sehat, memantau dan mengendalikan risiko pembiayaan termasuk risiko konsentrasi pembiayaan, melakukan evaluasi dalam memanfaatkan peluang usaha yang baru dan mengidentifikasi serta menangani pembiayaan bermasalah. Kebijakan risiko pembiayaan mencakup kebijakan secara end-to-end proses dalam kegiatan pembiayaan di mana termasuk target market, proses pemberian pembiayaan, jaminan, proses persetujuan pembiayaan, administrasi pembiayaan, remedial, manajemen portofolio, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya pemetaan risiko pembiayaan terhadap kegiatan usaha serta pelatihan atau training sehubungan dengan risiko pembiayaan. Kebijakan dan prosedur sesuatu perusahaan harus mencakup kerangka untuk melakukan proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan, dan pengendalian risiko pembiayaan, serta penetapan peran dan tanggung jawab dari masing-masing fungsi dalam organisasi. Unit Manajemen Risiko Pembiayaan di Direktorat Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk mengukur risiko pembiayaan baik pada masing-masing portofolio maupun secara keseluruhan. Untuk mengukur nilai risiko konsumen atau portofolio harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memiliki prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran risiko yang kemungkinan untuk evaluasi tingkat risiko pembiayaan dengan menggunakan kombinasi data kualitatif dan kuantitatif, distribusi hasil pengukuran untuk tujuan pemantauan oleh unit kerja terkait. Yang kedua yaitu mengembangkan metodologi, model atau alat yang sesuai untuk setiap jenis risiko. Hal ini dibedakan menjadi 3 yaitu mengembangkan suatu alat pengukuran untuk mengukur risiko kredit secara transaksional. Unit manajemen risiko di Direktorat Manajemen Risiko melakukan pengukuran risiko pembiayaan secara portofolio basis. Risiko ini harus didefinisikan sebagai angka potensi kerugian baik untuk obligator maupun portofolio. Pendekatan stress test untuk memperkirakan potensi kerugian ekonomi dalam kondisi tidak normal. Stress test harus dilakukan secara berkala. Yang ketiga yaitu parameter yang digunakan dalam mengukur risiko pembiayaan antara lain, namun tidak terbatas pada pembiayaan bermasalah, posisi hapus buku, hapus tagih dan restrukturisasi, kecukupan jaminan, kondisi keuangan konsumen, jangka waktu pembiayaan, pertumbuhan eksposur pembiayaan, dan kecukupan pendanaan. Itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.